nama saya Nurul Almiah, NIM 2030200026, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syahada Padang Sidimpuan. Tugas ini menyelesaikan mata kuliah dari konseling multimedia dengan dosen pengampu Bapak Syafrianto Tambunan MA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tujuan dan fungsi dalam bimbingan konseling. Materi yang pertama adalah tujuan bimbingan konseling. Disimak ya. Tujuan dalam bimbingan konseling terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Tujuan umum dari bimbingan konseling itu adalah membantu individu mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dalam dirinya sendiri. Masuklah kita pada tujuan khusus dari bimbingan konseling. Yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, karir, atau masalah konseling. Kedua, mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki. Ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan secara pendidikan atau masyarakat. Dan yang keempat, mengetahui hambatan dan kesulitan yang dialami dalam lingkungan. Apa aja sih fungsi-fungsi bimbingan konseling? Fungsi-fungsi bimbingan konseling terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, ada fungsi pemahaman. Kedua, fungsi perbaikan. Ketiga, fungsi penyesuaian. Keempat, fungsi penyaluran. Kelima, fungsi kuratif. Keenam, ada fungsi pencegahan. Ketujuh, fungsi pengentasan. Kedelapan, fungsi pemeliharaan. Kesembilan, fungsi pengembangan. Dan yang terakhir, fungsi advokasi. Aku mau jelasin satu persatu dari fungsi-fungsi yang sudah aku sebutin. Dengerin ya. Pertama, ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman ini gunanya membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya, supaya mereka mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Kedua, ada fungsi perbaikan. Maksudnya adalah untuk memperbaiki kekeliruan konseli dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak dengan melakukan intervensi atau memberi perlakuan agar mereka memiliki pola pikir yang sehat, rasional, dan perasaan yang tepat kepada tindakan yang produktif dan normatif. Yang ketiga, ada fungsi penyesuaian. Maksudnya dari fungsi penyesuaian ini adalah konseli dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Keempat, fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran ini berfungsi membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat konseli itu sendiri. Kelima, ada fungsi kuratif atau biasa disebut fungsi penyembuhan. Maksudnya ini, pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang digunakan adalah konseling dan remedial teaching. Keenam, fungsi pencegahan atau fungsi preventif. Ini fungsinya itu mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Teknik yang digunakan adalah pelayanan orientasi, pelayanan informasi, dan bimbingan kelompok. Selanjutnya ada fungsi pengentasan. Melalui fungsi pengentasan ini, pelayanan bimbingan dan konseling akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh konseli. Pelayanan bimbingan konseling berusaha membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh konseli baik dalam sifatnya, jenisnya maupun bentuknya. Yang kedelapan ada fungsi pemeliharaan. Maksud dari fungsi ini adalah terpeliharanya berbagai potensi dan kondisi positif dari konseli itu sendiri. Yang kesembilan ada fungsi pengembangan. Maksud dari fungsi pengembangan ini adalah terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif dari konseli dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah, mantap, dan berkelanjutan. Yang terakhir ada fungsi advokasi, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teradvokasi atau pembelaan terhadap konseli dalam rangka upaya pengembangan seluruh potensi secara optimal.
Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Jikalau ada kata dan konten yang tidak mengenakan, saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Thank you for watching. Semoga apa yang sudah ditampilkan dapat bermanfaat. Don't forget like, comment, and subscribe. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.